Allah tidak membedakan orang. Kisah Para Rasul 10 ayat 1-48. Ayat hafalan, karena Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Roma 10 ayat 12-13. Anak-anak, Tuhan itu punya banyak cara supaya kita dapat mengerti maksud dan kehendak-Nya, seperti yang dialami oleh Petrus. Dahulu, Petrus berpikir bahwa keselamatan atau masuk surga hanya diperuntukkan bagi bangsanya saja. Namun Allah ingin menunjukkan bahwa keselamatan terbuka bagi semua orang yang percaya dan menerima Yesus. Tidak peduli siapa mereka atau dari mana asal mereka. Nah, kisah pertemuan Rasul Petrus dengan Kornelius dalam Kisah Para Rasul ini mengajarkan kepada kita bahwa Allah itu tidak membedakan orang. Ia memberikan kesempatan yang sama bagi setiap orang yang mengenalnya untuk memperoleh keselamatan masuk surga. Mari perhatikan cerita berikut ini. Kornelius adalah seorang perwira pasukan Romawi. Meski bukan bagian dari bangsa Israel, tapi ia percaya kepada Allah dan hidup di dalam kesalehan. Ia rajin berdoa, menunjukkan kasih kepada sesama, dan juga gemar menolong orang yang membutuhkan. Nah, suatu sore ketika Kornelius sedang berdoa, ia mendapatkan penglihatan dari Tuhan. Ada seorang malaikat Allah menampakkan diri kepadanya dan berkata, Kornelius, doamu dan sedekahmu telah didengar Allah. Sekarang kirimlah orang-orangmu ke kota Yope dan carilah seorang bernama Petrus. Ia mempunyai pesan yang penting untukmu. Kornelius yang takjub segera mentaati perintah itu. Ia mengutus beberapa pelayannya untuk pergi mencari Petrus di Yope. Sementara itu anak-anak, di tempat lain, Petrus juga mendapat penglihatan dari Tuhan. Dalam penglihatannya, ia melihat ada kain besar terbentang di langit berisi berbagai jenis binatang yang dianggapnya najis untuk dimakan. Namun Allah berkata kepada Petrus, Petrus, sembelihlah dan makanlah. Petrus menolak karena menurut tradisinya makanan itu haram. Tapi Allah menjawab, apa yang Allah telah nyatakan halal, jangan engkau anggap najis. Tak lama kemudian anak-anak, pelayan Kornelius tiba di kota Yope dan menyampaikan permintaan dari Kornelius kepada Petrus. Petrus yang masih berpikir tentang penglihatan tadi, akhirnya dia mengerti bahwa Allah menunjukkan kepadanya untuk tidak membedakan orang hanya berdasarkan suku atau bangsa. Nah, akhirnya anak-anak dengan pemahaman baru ini, Petrus pergi ke rumah Kornelius. Saat bertemu, Kornelius hormat kepada Petrus dan mau mendengarkan dengan seksama. Petrus pun berkata, Aku kini mengerti bahwa Allah tidak memandang muka. Siapapun yang takut akan Dia dan melakukan kebenaran diterima oleh Tuhan tanpa memandang suku atau bangsa. Lalu Petrus menceritakan tentang Yesus, kabar keselamatan dan kasih Allah kepada Kornelius, keluarganya, dan sahabatnya yang sudah berkumpul di rumahnya. Nah, seketika itu juga Roh Kudus turun atas Kornelius dan seluruh keluarganya. Meskipun mereka bukan orang Yahudi, mereka mulai memuji Allah dengan sukacita. Melihat hal ini, Petrus pun berkata, Puji Tuhan, mereka juga telah menerima Roh Kudus. Maka tidak ada orang yang menghalangi mereka untuk dibaptis dalam nama Yesus. Hari itu
Kornelius dan keluarganya dibaptis dan mereka menjadi bagian dari umat Allah. Berita ini kemudian tersebar, membuat banyak orang tersadar bahwa kasih Allah tak terbatas pada satu bangsa saja, tetapi untuk semua orang yang mau percaya dan menerimanya sebagai juru selamat. Allah tidak membeda-bedakan orang berdasarkan suku, bangsa, atau latar belakang. Nah, melalui kisah Kornelius dan Petrus ini, kita bisa belajar bahwa keselamatan itu adalah anugerah dari Tuhan yang diberikan kepada siapa saja yang mau percaya kepadanya. Tidak memandang latar belakang atau bangsa, juga suku, semua orang tanpa terkecuali memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Ini berarti kamu juga tidak boleh membedakan orang berdasarkan suku, agama, status sosial, atau apapun. Setiap orang berharga di mata Tuhan. Dan kamu harus menunjukkan kasih Yesus yang sama kepada setiap orang. Karena Tuhan menginginkan agar semua orang diselamatkan, memperoleh hidup kekal di dalam namanya. Seperti dalam ayat hafalan tadi, karena Tuhan yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati.